Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Angga Raksa Aris Munandar dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mas Angga, kita kan bahas kembali ini informasi yang sudah disampaikan ini tentu menjadi perhatian banyak pihak begitu, baik pemerintah, pelaku usaha maupun para investor dan traders yang menyikapi kondisi market yang memang tadi tekanannya dari global juga cukup kuat, sementara di dalam negeri kita juga tengah dihantui lagi nih dengan adanya kenaikan kasus positif COVID-19 yang signifikan, double digit kembali, 13 ribuan begitu di hari pekan kemarin. Ini menjadi salah satu kekhawatiran bahwa virus kali ini lebih cepat menyebarnya begitu, Mas Angga. Oke, ini kemarin memang dalam 2 pekan ini memang kenaikannya cukup luar biasa ya. Memang yang digadang-gadang menjadi penyebabnya memang varian baru ini ya, varian Delta yang katanya sih lebih menular ya, walaupun katanya tidak separah varian sebelumnya dampak buruknya ya. Tapi memang dari segi penularan lebih cepat gitu ininya. Ini kan sebenarnya yang terjadi juga di negara-negara seperti India gitu ya. Sekarang juga kita dalam seminggu belakangan ini naik, terakhir minggu kemarin di 13.700 ya, angka kasus positifnya terutama, dan juga di Jakarta juga menyumbang lebih dari 5.000. Ini kan sebenarnya cukup mengkhawatirkan kan, yang kalau untuk kita berbicara dalam konteks ekonomi ya yang lebih luas itu memang kan ini kan yang dikhawatirkan adalah memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat gitu ya ini ya. Jadi sehingga memang aktivitas ekonomi dikhawatirkan akan terganggu kembali gitu. Oke, dampaknya terhadap market di dalam negeri, khususnya indeks harga saham gabungan, apakah sudah terprice dalam artian kita sudah bisa mendebak memang dengan kemarin liburan panjang, kemudian ada juga warga yang misalnya tetap mudik lebaran ataupun bepergian begitu, entah itu berkunjung ke rumah saudara ataupun ke tempat-tempat wisata. Ini tentu kan menjadi salah satu yang sebenarnya bisa diprediksi begitu, bahwa kemungkinan memang akan ada lonjakan ke depannya begitu, Mas Angga. Oke ya, memang ini satu hal yang sebenarnya kita bisa prevent ya, atau kita bisa hindari ya, tapi memang sebenarnya kita juga apresiasi sebenarnya pada musim mudik kemarin atau lebaran kemarin, memang pemerintah juga sebenarnya sudah cukup berusaha ya untuk dengan berbagai pelarangan mudik gitu, tapi memang cukup sulit kan kalau untuk semua orang ditahan di rumah gitu ya. Memang akan ada mobilitas pasti ininya ya. Memang setelah itu memang sudah diprediksi memang akan terjadi meledaknya adalah di bulan Juni ini, atau kurang lebih beberapa minggu setelah periode libur lebaran berakhir ya ininya ya. Jadi sebenarnya ya itu kita, tapi kan sekarang kejadiannya sudah terjadi ya ininya ya. Yang kita lihat adalah sebenarnya tentu next step-nya adalah ya, kita juga melihat positifnya adalah program vaksinasi ini kan memang juga sedang sangat digencarkan lah untuk dipercepat ya untuk distribusi vaksinnya. Pemerintah juga memiliki target sampai dengan 1 juta per hari. Lalu kita juga tentu di luar itu kita juga harus menaati protokol kesehatan ya dengan ketat tentunya dengan kenaikan kasus ini. Baik, kalangan pelaku usaha khususnya dari PHRI atau pelaku usaha hotel kemudian restoran yang tadi sudah disampaikan juga dalam paket sebelumnya, berharap memang tidak ada lockdown begitu. Meskipun banyak pihak juga berharap tidak ada lockdown di Indonesia begitu, ataupun kota-kota yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Tadi sudah disampaikan ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tapi PSBB ketat juga, apakah ini menjadi salah satu tantangan juga dalam meningkatkan ekonomi untuk kedepannya, Mas Angga? Oke, kita memang belakangan ini istilah yang sering digunakan pemerintah itu gas dan rem ya. Artinya memang kita juga harus pintar-pintar untuk beradaptasi gitu ya. Tentu kita harus menyeimbangkan antara faktor kesehatan dengan faktor ekonomi ya. Mungkin memang dari kalangan pengusaha tentu sangat tidak menginginkan terjadinya pembatasan kegiatan lagi atau bahkan ekstrimnya lockdown gitu ya ininya. Tapi di sisi lain kan kita sih memang berharap memang berarti pemerintah adalah terus berkonsultasi gitu atau mendengar baik dari ahli epidemiolog ataupun dari ahli ekonomi gitu loh, sehingga mencapai keputusan terbaik mana yang paling baik lah atau paling seimbang gitu untuk mengatasi situasi ini dengan solusi terbaik gitu. Baik, adakah sektor-sektor kalau kita bicara mengenai kondisi market ini yang justru harus dihindari atau justru mungkin bisa dipilih-pilih di tengah tekanan indeks harga saham gabungan yang kemungkinan masih akan berlanjut di awal pekan ini, Mas Angga? Adakah mungkin tadi sektor-sektor yang bisa dicermati atau justru dihindari sebenarnya? Oke, mungkin kalau misalkan ini ya secara logik saja memang yang umumnya kalau misalkan yang akan pertama kali tertekan itu dari
ini ya mungkin emiten-emiten di bidang perbelanjaan gitu ya sebenarnya yang kalau sampai Retail memang begitu ya? lockdown diberlakukan kembali ya memang itu jadi memang pengelola mall terutama atau emiten-emiten retail itu berpotensi untuk tertekan gitu kalau memang kita memang dilakukan kebijakan yang lebih ketat gitu kurang lebih gitu. Baik. Itu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami sampaikan juga di opening, khususnya pre-opening hari ini, Mas Angga. Indeks harga saham gabungan sudah tertekan minus 0,78% di 5.905. Dan nampaknya sudah meninggalkan level psikologisnya 6.000. Apakah masih berlanjut atau tidak, kita akan ulas nanti di segmen selanjutnya. Dan